Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di konten pembelajaran bersama Amel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai apresiasi puisi. Apa sih apresiasi puisi itu? Apresiasi puisi merupakan sebuah kegiatan penghargaan serta penilaian yang dilakukan secara objektif berdasarkan kualitas sebuah karya puisi. Sebagai pengetahuan kita bersama, pada awal mulanya puisi ini belum dikenal oleh masyarakat. Dahulunya yang berkembang adalah istilah sanja. Sanja ini memiliki pola akhir yang sama. Sejumlah esai Sultan Takdir Ali Syahbani atau yang akrab disapa STA pada tahun 1932 memperkenalkan pokok soal yang sedang beliau bahas, yaitu dikenal dengan istilah poesi. Hingga akhir dasawarsa 1940, sastrawan kita yaitu Chairil Anwar hanya memperkenalkan dua istilah, yaitu sajak dan puisi, yang kemudian berkembang di masyarakat. Nah, sesudah kematian Chairil Anwar inilah pada tahun 1949 masih digunakan istilah sanja di masyarakat. Dari sejarah singkat itu, bisa kita simpulkan bahwa istilah sanja merupakan sebuah istilah yang pernah digunakan oleh masyarakat sebagai nama lain dari puisi. Nah, penghasil karya sanja biasanya dikenal dengan penyanja. Yang kerap kali menjadi pertanyaan di pikiran kita bersama, apakah istilah sanja dan sajak merupakan dua hal yang sama atau berbeda? Jadi teman-teman, istilah sanja dan sajak memiliki dua makna yang berbeda. Sanja lebih akrab dikenal dengan artian adanya persamaan bunyi atau memiliki pola akhir yang sama. Sedangkan apa itu sajak? Sajak merupakan padanan rima sekaligus nama dari jenis puisi modern, sehingga pola bunyi akhirnya tidak harus sama dan sifatnya konvensi atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan pada zaman modern seperti sekarang ini, sajak sudah banyak memakai tipografi sehingga sangat bebas untuk penulisnya mengekspresikan apa yang ingin disampaikan pada sebuah karya sastra. Nah, terkhusus untuk sajak ini dibagi lagi menjadi beberapa macam kategori. Ada sajak tegak yang mana ciri-cirinya berirama pada baris yang berlainan. Contohnya terikat dan pada kata terlipat. Yang kedua itu ada sajak bersila, yakni ciri-cirinya memiliki rima dengan rumus ABAB. Yang ketiga, sajak serangkai, yang mana memiliki rima dengan rumus AAAA atau BBBB. Yang keempat, ada yang dinamakan dengan sajak berpeluk. Sajak berpeluk ini diapit oleh satu maupun dua suku kata yang memiliki bunyi sama. Yang kelima, ada sajak kembar. Sajak kembar ini memiliki rima dengan rumus AABB. Kilas balik berdasarkan sejarahnya, puisi ini dibagi menjadi dua macam, yaitu orality yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, dan yang kedua yaitu literasi secara tulisan. Ketika dikaji lebih dalam, puisi dalam bentuk orality adalah puisi yang disampaikan secara lisan dan seringkali diucapkan atau dinyanyikan. Ini adalah cara tradisional untuk mentransmisikan puisi dalam masyarakat lisan. Sedangkan puisi dalam bentuk literasi adalah puisi yang ditulis atau dicetak, memungkinkan penyampaian dan penyimpanan teks secara tertulis.
Perbedaan utama yang mencolok antara keduanya yaitu pada cara penyampaian. Lisan dalam bentuk orality dan tertulis dalam literasi. Dalam konten pembelajaran kali ini, materi yang sangat menarik untuk kita bahas yaitu terkait pembagian bentuk puisi berdasarkan adanya pola dan tidak adanya pola. Apakah perbedaan dari kedua hal tersebut? Nah, bentuk puisi berpola itu memiliki pola yang harus diikuti. Pola tersebut jumlahnya bisa banyak dan bisa juga terbatas. Puisi berpola juga didefinisikan sebagai suatu jenis puisi yang mengikuti suatu pola atau struktur tertentu seperti rima, irama, atau jumlah suku kata dalam setiap barisnya. Pola akhir ini juga dibedakan menjadi beberapa macam. Ada yang disebut dengan pola bunyi akhir dalam satu larik dan ada pola bunyi akhir dalam satu bait. Contoh dari puisi berpola dapat teman-teman lihat. Nah, ini merupakan karyaku yang kutulis sebagai bahan untuk referensi belajar kita bersama. Puisi di atas menggunakan pola irama atau metrum tertentu dalam struktur penulisannya, serta terdapat pola bunyi akhir yang sama pada setiap lariknya, yaitu dengan memiliki rima dengan rumus AA. Pola irama dalam puisi ini terlihat dari penggunaan jumlah suku kata dalam setiap baris yang berirama dan berpola konsisten sehingga puisi ini bersifat dinamis. Oke, kita lanjut. Yang kedua, puisi tidak berpola. Puisi tidak berpola merupakan sebuah puisi yang baru muncul dan tidak lagi mengikuti aturan-aturan atau pola sajak tradisional seperti rima atau ritma tertentu. Karena tidak memiliki pola, puisi ini bentuknya bebas dan tidak terikat sehingga penulis bebas mengekspresikan serta dapat secara bebas dalam menyusun struktur serta gaya penyajian karyanya. Contoh dari puisi tidak berpola ini yaitu di hutan yang sunyi malam tiba, dingin menusuk tanpa irama, bintang gemintang berkelap-kelip, sendu merasuk tak tergapai, bunga-bunga liar tumbuh bebas, warna dan bentuk tak teratur, angin berbisik di pepohonan, cerita alam tanpa pola. Dari hasil bedah karya, puisi ini tidak terlihat mengikuti pola tertentu dalam hal rima ataupun ritme. Baris pertama dan kedua memiliki panjang yang berbeda dan rima tidak teratur di seluruh puisi. Hal ini mungkin dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan suasana bebas dan alami, dan juga menggambarkan hutan serta alam yang tidak terikat oleh struktur yang kaku. Penggunaan kata-kata seperti tanpa rima, tak teratur, dan tanpa pola juga menggarisbawahi ketidakterikatan ini. Penyampaian perasaan keheningan malam, keindahan bintang, kesenduan, dan kebebasan alam liar tercermin dalam penggunaan kata-kata dan gambaran yang dihasilkan dari puisi di atas. Oke, untuk kali ini sekian dulu konten pembelajaran kita ya. Kedepannya kita akan kembali lagi dengan konten-konten yang tidak kalah menarik. Tetap semangat mengembangkan bakat dan ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.